Saya mendapatkan informasi melalui pemberitaan bahwa Polda Jawa Barat sudah mengembalikan para terpidana atau narapidana kepada Kakanwil Kemenkumham Jawa Barat untuk dikembalikan ke lapas. Namun yang dikembalikan itu hanya 6. Sementara Sudirman belum dikembalikan. Nah, cuma 6 nih. Dalam surat Polda Jawa Barat ke Kanwil Kemenkumham Jawa Barat itu, alasan pengembalian karena penyidikan atas laporan Rudiana pada tanggal 31 Agustus 2016 telah dihentikan. Oleh karenanya para terpidana itu dikembalikan kepada Kakanwil Kemenkumham Jawa Barat. Nah, seharusnya kalau penyidikan telah dihentikan, berarti Sudirman juga harus dikembalikan. Harusnya Sudirman juga. Itu loh. Nah, ini cuma 6, Sudirman ini ada. bukan tahanan penyidik Polda Jawa Barat. Sehingga penyidik Polda Jawa Barat tidak mempunyai hak dan tidak mempunyai wewenang untuk menahan atau menguasai Sudirman berada di tahanan Polda Jawa Barat. Nah, kalau masih tetap ini dilakukan, ya, saya minta kepada Bapak Kapolri, tindak itu oknum penyidik di Polda Jawa Barat. Kenapa? Karena penyidik Polda Jawa Barat yang menahan, yang masih menguasai Sudirman, ini tidak punya hak dan tidak punya wewenang, tidak punya dasar hukum. Karena Sudirman bukan tahanan penyidik Polda Jawa Barat. Apalagi dalam keterangan surat pengembalian Polda Jawa Barat ke Kakanwil Kemenkumham Jawa Barat, jelas penyidikan laporan polisi atas nama Rudiana pada tanggal 31 Agustus 2016 itu sudah dihentikan. Berarti tidak ada lagi pemeriksaan untuk kepentingan perkara. Lalu Sudirman masih ada di Polda terus, itu untuk kepentingan apa? Individu yang terindikasi mempunyai keterbatasan dalam berpikir atau menganalisis, mempunyai keterbatasan dalam logika atau mempunyai kebutuhan khusus dalam intelektualnya, adalah sosok yang sangat jujur, walaupun dia diarahkan, walaupun apapun settingannya yang diterapkan, yang didoktrinkan kepada sang individu, pada saat diajak bicara fakta dari hati ke hati, maka dia akan mengatakan yang sebenarnya. Sebab itulah Om Sudirman tidak dilepaskan, karena kalau dilepaskan dan ketemu dengan orang tua dan ketemu dengan ahli psikolog atau semacamnya, maka akan terbukalah fakta. Oh begitu. Iya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak diserahin ke mohon izin sedikit sobat, mohon maaf, saya menambahkan sedikit untuk Bang Tony, pengacara asli yang benar-benar membantu atau suka menolong orang-orang kecil, orang bawah. Saya akan nambahin sedikit ya untuk seluruh ya, dari Peggy Setiawan itu bebas karena sidang pra peradilan, terus ini sakat tatal, PK peninjauan kembali, dan jikalau semuanya ini sudah dibebaskan, karena saya mengikuti ini dari awal loh, dari pertama itu si Peggy Setiawan ditangkap itu, akhirnya booming kan di seluruh media itu, di seluruh Indonesia itu. Saya mengikuti terus itu selama ini sampai saya bisa dibaca itu profil saya itu, ramai kali itu. Jadi saya minta ini soalnya saya udah bilang dari awal ini saya insting saya tajam ini, karena kita berbicara atau kita belajar logika, kita belajar dari logika itu dari SD, dari TK, SD, SMP, SMA, kita sampai sekarang ya, dari kehidupan di jalanan juga kita belajar logika terus. Jadi kasus ini tidak masuk logika dalam hal kebenaran. Jadi saya rasa ini seluruh ya penyidik tahun 2016 termasuk itu hakim yang memutuskan itu. Jadi saya rasa itu ini sangat bermasalah.
Jadi seluruh para korban salah tangkap ya. Saya dulu bukan salah tangkap, itu asal tangkap ya. Karena apa? Asal tangkap bukan apa itu. Jadi saya minta itu seluruh oknum-oknum itu termasuk Ibnu Rudian itu tidak sekedar minta maaf, tidak bisa. Itu tidak bisa, itu udah merampas kemerdekaan seseorang. Jadi mau bagaimana ya? Jangan hukum ini dikuasai orang-orang tertentu, oknum-oknum tertentu, pejabat-pejabat tertentu. Jangan, ini hukum milik kita semua. Ya, oke. Jadi saya rasa ini seluruh lawyer di seluruh Indonesia, tolong itu bantu seluruh korban-korban salah tangkap itu, ya, bukan salah tangkap, asal tangkap juga itu. Seluruh lawyer tolong bantu, dan mereka oknum-oknum ini harus membayar mahal kepada mereka yang sudah berapa tahun mereka di penjara, dipidanakan itu. Itu udah merampas hak kemerdekaan seseorang, dan hukum di Republik ini harus kita benahi benar-benar. Tolong itu seluruh kepolisian ya. Polisi masih banyak yang baik, polisi masih banyak yang baik. Saya berbicara ini tentang kepolisian ya, institusi kepolisian. Kalau ada polisi yang nakal, polisi yang tidak benar, ini saya bicara bukan oknum, bicara dengan kepolisian yang masih nakal, mau belajar nakal. Belajar dulu ke Papua, ikutin teman-teman kepolisian ya, teman-teman kita kepolisian TNI itu yang ada di Papua yang memperjuangkan hak-hak mereka, rakyat Papua, saudara-saudara kita di Papua. Ya, jadi kalau yang bandel-bandel itu kirim aja ke Papua itu, saya setuju itu. Jadi yang jelas saya akan ini seluruh kepolisian dan seluruh pejabat apa saja yang berada di negaraku ini itu harus Ibnu Rudiana dan kroni-kroni yang seluruhnya itu ya, yang sudah menghajar, sudah bikin suruh minum air kencing pula itu. Jadi semuanya itu harus ganti rugi, minta maaf, enak aja minta maaf. Nah kalau gini cuma nampol gini nggak apa-apa. Orang nampol aja, kalau yang ditampol banyak duit, orang itu bisa dipidanakan. Ini sudah menghajar, sudah menyiksa, suruh minum air kencing lagi. Masa pula mau cuma minta maaf? Apa negara itu mau dibawa kemana kalau mau? Ini harusnya ini semua yang menyiksa para korban ini, terpidana ini, semuanya harus bertanggung jawab secara material. Harus bertanggung jawab sama material. Tidak cukup minta maaf. Saya bilang minta maaf itu sangat mudah diucapkan oleh semua orang yang merasa bersalah. Jadi kalau cukup minta maaf di media, enggak bakalan. Maafmu itu sudah dimaafkan, tapi kelakuanmu dan cara kamu yang sudah menyiksa, minumin air kencing, sudah enggak bisa dibilang apa itu. Kamu harus tanggung jawab itu. Aku kalau jadi keluarga atau jadi pengacara itu minta ganti rugi berapa? 1.000 miliar apa 2.000 miliar itu. Jadi gitu aja lah, biar jerah itu, orang tidak mau asal tangkap segala macam itu. Gitu aja ya. Kita doakan semoga ini kasus cepat selesai. Kita mikir negara kita ini sudah mulai ada isu-isu ini itu. Waduh, yang penting kita kepingin negara kita maju, pesat persenjataan kita supaya kita tidak dilecehkan dengan negara-negara besar yang lain di sana. Kita berjuang untuk negara ini supaya tentara kita itu bisa gagah berani di bumi pertiwi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.